Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di sini dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai dakwah multidisipliner atau kajian-kajian Islam yang sebenarnya harusnya memiliki lintasan banyak pembahasan, tidak hanya dalam satu atau dua landasan kitab atau landasan ilmu saja, namun juga harus dibarengi dengan berbagai aspek-aspek yang sebenarnya mendukung dalam proses kita pengamalan ilmu agama itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai proses pengamalan ilmu agama, ini kan tidak lepas dari yang namanya pemahaman ilmu. Pemahaman ilmu yang didapatkan baik itu dari sekolah ataupun juga dari proses kajian-kajian Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat kita atau yang mungkin lebih familiarnya dikenal dengan pengajian-pengajian begitu. Ya. Nah, proses pengajian ini sendiri kan Pak dirasa juga cukup efektif terutama dalam pemberian eh, pemahaman ilmu kepada masyarakat kita, apalagi di Kalimantan Selatan yang notabene mayoritas dari kita beragamakan Muslim. Nah, sebenarnya kalau bicara mengenai efektivitas dalam proses pengajian ilmu agama, seperti apa sebenarnya yang mampu dijadikan tolak ukur bahwa pengajian tersebut dapat diimplikasikan dalam pengamalan kehidupan bermasyarakat? Ya, baik. Kalau kita bicara pengajian ya, pengajian ini kan hanya salah satu dari model Dakwah. transformasi ilmu agama ke Ya. masyarakat ya. Jadi kalau kita masuk ke wilayah transformasi ini, ada misalnya pendidikan formal, pendidikan informal, ada dakwah dan pengajian, majelis taklim dan sebagainya. Tapi biasanya yang lebih spesifik yang seperti Anda tanyakan tadi adalah terkait dengan pengajian. Nah, kalau kita lihat pengajian-pengajian keagamaan selama ini yang terjadi di masyarakat, itu lebih menonjol yang monodisipliner. Nah, jadi misalnya orang belajar fikih, Ya. fikih saja diajarkan fikih gitu ya. Atau orang belajar tauhid Ya. dengan kitab tertentu dibacakan kitab tauhid itu, atau orang belajar tasawuf. Nah, mungkin Anda pernah dengar orang belajar tasawuf sampai tidak sholat gitu ya. Iya, tapi tidak Iya, sholat, sampai gitu tidak ya, sholat kan. sholat Jumat Iya, ataupun apa. di media sosial juga saya lihat kadang-kadang muncul Iya. misalnya YouTube tertentu ya, ada seseorang yang mendakwahkan, oh pokoknya kita sholat itu 24 jam, tidak cukup kalau 5 waktu saja. Jadi apa gunanya 5 waktu itu? Nah, atau misalnya kok kalau sholat itu belum sempurna karena masih ada yang menyembah, ada yang disembah gitu ya. Ya. Masih ada dua macam di sini yang disembah. Nah, ini kan karena orang memahami agama itu monodisiplin. Nah, hanya satu aspek saja. Nah, padahal tadi di segmen pertama tadi saya contohkan kasus tentang persepsi orang terhadap COVID ya. Ya. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan multidisipliner ini dari mungkin yang paling awal ya. Contoh gini misalnya, kalau kita membaca sejarah penerapan atau sejarah pemahaman dan penerapan hukum Islam. Ya. Kalau di UIN itu ada namanya mata kuliahnya Tarikhut Tasyri' ya. Tarikhut Tasyri' itu artinya sejarah pentasyri'an. Pentasyri'an itu artinya pemahaman agama, kemudian bagaimana implementasinya menjadi sebuah fatwa fikih dan pelaksanaannya di lapangan. Baik. Itu akan kita lihat misalnya ketika para sahabat ditinggal wafat oleh Nabi, mereka kan juga menemui hal-hal baru di dalam kehidupan. Lalu mereka kemudian mencoba melakukan ijtihad. Nah, ijtihadnya ini sudah bisa kita lihat dalam multidisipliner. Contoh misalnya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, atau misalnya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, itu Umar pernah mengusul supaya Al-Quran itu ditulis, kemudian dikodifikasikan, dibukukan. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan melakukan itu, karena tidak ada perintah dari Nabi. Jadi pada waktu itu, kalau sesuatu itu dianggap tidak ada perintah dan praktek dari Nabi, ini dianggap bid'ah. Nah, kalau bid'ah tidak boleh dilakukan. Tapi Umar kemudian, ya sudah, karena Abu Bakar yang menjadi khalifah, Umar mundur. Tapi Umar kemudian merasa masgul kan, merasa ada sesuatu yang memang ini harus dibukukan. Kenapa? Karena para sahabat yang hafal Al-Quran
sudah banyak yang tua-tua dan juga mungkin sebagian meninggal. Maka kalau Al-Quran itu tidak ditulis dalam satu mushaf, itu dikhawatirkan Quran itu akan hilang. Nah, ini kan berarti pertimbangan Umar ini kan pertimbangan yang sangat sosiologis kan. Ya. Nah, artinya ini kalau kita lihat aspeknya kan berarti aspek transmisi atau transformasi Al-Quran kepada generasi berikutnya. Betul. Yang memerlukan bahan atau materi yang tercetak. Jadi kalau boleh kita katakan, kalau sekarang mungkin disebut dengan istilah literasi. Ya. Nah, jadi ini persoalan prospek literasi Al-Quran bagi generasi berikutnya yang dikhawatirkan oleh Umar ibnu Al-Khattab. Akhirnya menurut riwayat, sampai 3 kali Umar itu mendatangi Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar setuju. Maka dipanggillah sekretaris Nabi Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua panitia mengumpulkan Al-Quran itu. Nah, jadi seorang Umar ibnu Al-Khattab itu sudah berpikir multidisipliner. Karena kalau hanya dia berpikir monodisiplin, pokoknya kalau tidak ada dari Nabi, ini dianggap bid'ah. Ya. Nah, mungkin Al-Quran tidak akan dicetak sampai sekarang. Betul. Nah. Artinya juga hal-hal tersebut yang sebenarnya juga diperlukan di era saat ini. Oh iya, Begitu, Pak, ya? nah, bayangkan kalau tidak ada Al-Quran tercetak, yang hafalnya sudah meninggal wafat semua, maka Al-Quran itu akan musnah dari kehidupan masyarakat. Nah, berikutnya ada contoh lain lagi yang sangat menarik juga. Pada zaman Umar ibn Al-Khattab itu tradisi, bukan tradisi ya, praktek perceraian itu tinggi, angka perceraian tinggi. Oke. Bahkan perceraiannya itu dilakukan dengan, kalau dalam fikih itu namanya bain kubra ya. Bain kubra itu talak 3. Ya. Nah, kan Yang harus menikah lagi. Nah, itu dia. Jadi Baru bisa rujuk. baru bisa rujuk ya. Oke. Nah, jadi talak 3-nya itu pada zaman Umar ada yang 3 sekaligus. Jadi kamu saya cerai atau saya talak 3. Nah, menurut riwayat pada zaman Nabi, kalau orang mencerai istrinya dengan kata-kata talak 3 itu dihitung 1. Dihitung 1. Baru dihitung talak. Baru dihitung talak 1. Artinya perkalian talak itu maksudnya adalah periodik. Jadi misalnya hari ini 1, besok 1, besoknya 1 lagi. Oke. Baru dianggap 3. Artinya Tapi kalau ada langsung 3 kali perceraian. 3 kali perceraian. Tapi kalau langsung talak 3 itu dihitung 1. Tapi Umar ibnu Al-Khattab melihat ini harus ditetapkan talak 3 beneran gitu. Jadi yang talak 3 sekaligus itu dianggap sebagai talak 3 bain kubra. Nah, lalu sahabat-sahabat Umar mengkritik kan. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, dulu kita masih ingat Nabi memutuskan perkara ini sebagai talak 1. Ya. Tapi penjenengan, sampeyan ini kok menerapkan talak 3 sekaligus. Apa ini? Nah, kata Umar apa? Saya ingin supaya masyarakat ini jangan bermain-main dengan soal talak. Nah, itu tujuan utama. Itu tujuan utamanya. Jadi pada waktu itu Umar ibn Al-Khattab mengatakan, li'annan nasa yatala'abu bitalak. Saya tetapkan talak 3 sekaligus itu sebagai bain kubra karena manusia, masyarakat itu bermain-main dengan talak. Nah, jadi kan di sini berarti Umar ini sebagai seorang sosiolog kan? Ya. Dia melihat fakta di masyarakat dan dia melihat hukum, butir hukum, ayat-ayat dalam hukum itu hanya sebagai alat untuk merealisasikan sebuah tujuan besar. Tujuan besarnya adalah tercapainya keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. Artinya dengan berbagai sebenarnya perangkat yang sudah ada ini disesuaikan dengan masa, zaman, dan implementasi ada di tengah masyarakat. Betul. Pak, ya? Jadi artinya hukum ditetapkan berbasis perspektif masyarakat. Bagaimana kita mengatur masyarakat. Kalau kita kaji lebih luas lagi, ini namanya disebut dengan al-maslahatul ammah atau maqasidus syariah atau al-maslahah al-mursalah, suatu kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh Islam. Nah, dan ini kalau kita kaji lebih dalam, inilah yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi tujuan asasi dari syariat, yaitu untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan bagi masyarakat. Baik. Maka aturan-aturan hukum bisa sedikit bergeser, bisa sedikit berubah, ya. Yang penting akan mencapai tujuan supaya masyarakat itu harmonis, damai, dan aman.
Nah, tentunya juga harus tahu dulu siapa yang kemudian juga mampu dalam hal ini untuk kemudian juga menentukan, karena kan juga banyak itu tadi Pak ya yang Ya. kemudian juga mereka hanya berlandaskan satu dua keilmuan lalu kemudian juga seolah memberikan keputusan. Ya. Nah, tentu keputusan ini pun juga begitu berdampak. Sebenarnya Pak, kalau kondisi hari ini kan begitu banyak juga dari sebagian kita ataupun juga beberapa masyarakat luar yang kemudian juga sering menjadikan bahan membid'ahkan ini dengan begitu mudah begitu ya. Sehingga ini dijadikan bahan candaan kadang atau bahkan menjadi perbincangan yang begitu cukup serius begitu. Kalau kita bicara mengenai kondisi hari ini, apakah memang dengan hadirnya teknologi sebagai media untuk penyampaian dakwah ini cukup menjadi dampak tersendiri untuk seseorang bisa menyampaikan monodisipliner itu tadi? Sebenarnya kita yang hidup di era generasi generasi digital sekarang ini kan lebih diuntungkan dari aspek akses informasi yang kita sebut dengan istilah tsunami informasi ya. Jadi sebenarnya kita beruntung hidup di era digital ini. Jadi bukan berarti era digital itu akan menyebabkan orang lebih mengutamakan monodisiplin ya, tapi bahkan mestinya era digital ini memberikan nuansa baru bagi kita dalam rangka untuk akses informasi yang beragam. Baik. Jadi mestinya semakin ke depan itu Islam itu dipahami semakin multidisipliner. Itu kalau kita tarik logikanya ya. Tapi tampaknya kan tidak ya. Nah, itu nanti akan kita bicarakan ya. Kenapa tidak gitu ya? Baik, kenapa tidak dan bagaimana sebenarnya masyarakat mampu membedakan untuk mana para pendakwah yang kemudian juga multidisipliner atau yang sebenarnya monodisipliner. Karena kebanyakan dari yang monodisipliner ini lebih kepada yang prosesnya justifikasi dan menyalahkan kadang Pak ya. Nah, nanti kita akan bahas seputar hal ini. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.